Kita berjumpa lagi pada tutorial Cisco. Kali ini kita akan bahas solusi untuk konfigurasi pada paket Tracer Activity Cisco Routing and Switching 2 Chapter 8335. Seperti yang terlihat pada layar, Anda akan dihadapkan pada sebuah kasus untuk mengkonfigurasi OSPF versi 3 dengan pendekatan single area. Terdapat 3 router, router 1, router 2, dan router 3. Masing-masing sudah memiliki IP dan link yang aktif. Di sini tiap-tiap router sudah memiliki 2 jenis IP. Lalu IP versi 6. Show IP versi 6 root. Terlihat di sini belum ada routing protokol yang aktif untuk IP versi 6. Di sini pada routing table-nya masih memiliki data hanya directly connected dan link lokalnya. Dan tugas kita adalah untuk mengkonfigurasikan masing-masing router supaya mengaktifkan proses OSPF, saling berbagi informasi, dan memungkinkan end devices, dalam hal ini PC 1, PC 2, dan PC 3 untuk saling ping. Langsung saja saya akan mulai dari router 1. Saya perbesar dulu ukuran fontnya. Oke. Pada router 1 saya akan mengaktifkan dulu unicast routing karena by default pada IP versi 6 unicast routing belum aktif, berbeda dengan IP versi 4. Di sini dengan mengaktifkan perintahnya adalah pada global configuration mode, configure terminal, perintahnya IP version 6 unicast min routing. Ini untuk mengaktifkan unicast routing pada router 1. Kita lanjutkan dengan membuat sebuah proses OSPF. Di sini IP versi 6 router OSPF dengan nomor proses antara 1 hingga 65.000 sekian. Saya memilih angka 10. Nomor proses tidak perlu sama pada tiap router, namun disamakan pada router yang berkomunikasi dalam area yang sama. Di sini router memberitahukan bahwa dia tidak dapat memilih router ID. Tolong konfigurasikan secara manual. Konfigurasi router ID masih sama dengan OSPF versi 2. Kita dapat memberikan perintahnya dengan cara router min ID spasi diikuti dengan router ID 32 bit biner dalam penulisan dotted decimal. Jadi masih menggunakan metode seperti OSPF versi 2. Di sini untuk router 1 saya menggunakan router ID 1111. Nah, berbeda dengan OSPF versi 2, di mana pada OSPF versi 2 kita akan mengkonfigurasikan alamat network yang akan dipropagasikan, maka pada OSPF versi 3 kita akan mengaktifkan interface yang mempropagasikan. Perbedaannya ada di situ. Jadi di sini tidak ada perintah network, tapi di sini saya harus masuk ke dalam interface-nya. Interface gigabit 00. Ini adalah gigabit interface dari router 1 yang ke arah kiri. Lalu saya berikan perintah pengaktifannya IP versi 6 OSPF, nomor prosesnya 10, diikuti dengan nomor areanya, area 0. Kali ini kita masih single area sehingga semua areanya 0. Lanjutkan untuk semua interface yang lain. Interface serial atau saya singkat ser 000. Perintahnya sama, IP versi 6 OSPF 10 area 0. Dan interface serial 001. Perintahnya sama, IP versi 6 OSPF 10 area 0. Dengan demikian, router 1 telah memiliki proses OSPF dan aktif di setiap interface-nya.
Ini saya exit, akan saya tunjukkan. Show IPv6 protocols. Perintah show IP versi 6 protocols menunjukkan bahwa IP versi 6 routing protocol yang digunakan adalah OSPF 10, area 0, dengan 3 interface. Tidak ada passive interface pada konfigurasi OSPF versi 3. Untuk konteks redistribusi belum kita bahas dalam pertemuan tutorial ini. Jadi konfigurasi pada router 1 cukup demikian. Saya lanjutkan konfigurasi yang mirip pada router 2. Oke. Enable, configure terminal, IPv6 unicast routing. Untuk mengaktifkan unicast routingnya, IPv6 router OSPF 10. Dia masih menginformasikan belum dapat router ID. Kita akan konfigurasi router ID. Router ID 2222. Lalu untuk masing-masing interface kita berikan pengaktifan OSPF-nya. IPv6 OSPF 10 area 0. Interface serial 000, IPv6 OSPF 10 area 0. Interface serial 001, IPv6. Maaf, ini saya enter karena ini adalah informasi adjacency yang sudah muncul. Nah, interface serial 001, IP OSPF 10 area 0. Oke. Demikian konfigurasi untuk router 2. Jadi prosesnya sama. Diikuti dengan konfigurasi pada router 3. Enable, configure terminal, IPv6 unicast routing, lalu IPv6 router OSPF 10, router ID-nya kita gunakan 3333, lalu interface gigabit 00, IPv6 OSPF 10 area 0, interface serial 000, IPv6 OSPF 10 area 0. Saya tunggu sebentar biar layarnya tidak overload. Di sini menunjukkan bahwa adjacency terbentuk dengan router tetangga. Dan terakhir adalah interface serial 001, IPv6 OSPF 10 area 0. Saya tunggu sebentar, adjacency terbentuk. Dengan menyelesaikan konfigurasi pada router 3 ini, kita bisa melihat bahwa routing table sudah terpopulasi. Show IPv6 route pada router 3 menunjukkan ada catatan OSPF 3 network selain directly connected. Untuk verifikasi lain bisa juga kita melihat tetangga. Show IPv6 OSPF, maaf tidak pakai S, neighbor. Pada router 3 tetangganya adalah 2222 dan 1111, full adjacency. Ini menunjukkan bahwa kondisinya full. Kita juga bisa melihat show IP version 6 interface. Di sini kita akan lihat gigabit Ethernet memiliki alamat IP sekian. Serial
dan yang lain. Memastikan bahwa semua interface-nya aktif dan memiliki IP. Nah, untuk verifikasi yang paling akhir, saya akan lakukan ping dari PC 1 ke PC 3 dan nanti dari PC 3 ke PC 2. Alamat IP PC 3 adalah, saya lihat di tabelnya, alamat IP PC 3 adalah 2001 db8cafe3.10. Jadi ini akan saya gunakan untuk informasi pingnya. Ping 2001 db8 cafe 310. Cafe titik 2 cafe 3.2.2.10. Terlihat ini sudah ada reply ya. Ini mengindikasikan bahwa komunikasi antara PC 1 dan PC 3 sudah oke. Terus saya ulangi juga dari PC 3 ke PC 2. Ping 2001 db8 cafe 2.2.10. Ini dari 3 ke 2. Dengan demikian selesailah konfigurasi dasar untuk paket Reselectivity 8335. Saat saya cek result di sini akan menunjukkan sudah selesai, assessment item networknya selesai, dan konektivitasnya semua penuh. Terima kasih sudah mengikuti tutorial ini. Kita berjumpa lagi pada tutorial berikutnya.